Ya, Oke, halo Mas Boston. Aduh, apa halo kabar nih, Mas. Mas Boston? Ya, halo. Apa kabar nih, Mas Boston? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Oke, Gimana Mas kabarnya Mas? baik, baik banget nih, baik banget. Nah, Oke, kita akan membahas ya. Topik hari ini adalah MotoGP is coming, choose your stock to race. Dengan adanya perlombaan MotoGP ya yang akan digelar sebentar lagi di Mandalika. Kita mau membahas sesuatu yang rame juga nih. Bukan cuma oke. motor yang bisa dibalapin, saham juga bisa dibalapin. Jadi kita mau tahu saham-saham mana nih yang berpotensi atau kita mau lihat juga insight dari Mas Boston sendiri selaku full time trader dan scalper. Nah, kalau kita perhatikan memang mungkin scalping tidak terlalu banyak orang yang begitu, mungkin apalagi orang awam ya, tidak terlalu berkecimpung di dunianya. Nah, tapi ini kita udah datang nih salah satu narasumber full time trader, profesional trader juga. Halo Mas Boston, boleh perkenalkan diri dulu atau sapa-sapa cuan troopers dulu? Halo Cuan Troopers. Aku Boston ya. Teman-teman udah tahu pasti aku sering banget share semua edukasi tuh di TikTok paling banyak. Sekarang juga udah di IG. Sekarang sibukannya full time trader, sekalian juga ada ngurusin beberapa bisnis lah kayak gitu. Itu aja dari aku. Oke, mantap ya cuan troopers. Jadi dia doing trading for a living cuan troopers. Jadi dia benar-benar seorang full time trader yang betul-betul berkecimpung di dunia trading. Oke, mungkin nanti cuan troopers kalau ada pertanyaan kita akan menyediakan waktu untuk Q&A bagi cuan troopers yang mau bertanya. Boleh tanya di tombol Q&A. Saya akan membacakan dari tombol Q&A lebih dahulu. Kemudian mungkin kalau kita masih ada waktu saya akan bacakan dari komen. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih. Mungkin pertanyaan pertama dan paling mendasar nih. Untuk cuan troopers yang belum tahu nih atau belum begitu fasih dengan dunia trading, apa itu yang disebut scalping? Silakan Oh, Mas scalping. Boston. Oke, jadi kalau di pasar modal teman-teman itu kita bisa di saham ya terutama ya. Itu kita bisa melakukan yang namanya trading atau investing ya. Nah, trading ini ada banyak ya jenisnya. Kalau investing tuh rata-rata kita concernnya kita beli perusahaannya aja ya, kita lihat dia sehat apa enggak, dia itu laporan keuangannya bagus apa enggak, bertumbuh atau laba atau enggak kayak gitu. Terus sama prospek ya. Ya itu lebih banyak kita itu mainnya itu buy mungkin cuma 5%, sell-nya 5%, 90%-nya waiting ya. Nah, tapi kalau di dalam dunia saham itu kita bisa juga trading. Jadi trading itu kita istilahnya kayak berdagang ya. Kita datang ke pasar gitu ya, kita bawa uang atau kita mungkin punya barangnya atau punya sahamnya kita jual nanti di harga yang lebih tinggi sehingga kita dapat untung. Jadi kalau misalkan di saham itu ada tiga, ya kita bisa jadi seorang swing trading ya, swing trader ya, atau misalkan kita jadi uh, daily trader ya, mungkin time frame lebih pendek lagi, 1, 3, 4 hari gitu ya, atau jadi scalper. Nah, scalper ini kita melakukan scalping. Jadi time frame-nya pendek banget ya. Rata-rata itu kalau aku sama teman-teman itu holding periodnya cuman itu berapa detik aja mungkin ya atau 1 menit paling lama kayak gitu. Nah kalau scalping sendiri kita mainnya cepat dan memang masuknya agak gede. Jadi lebih banyak concernnya tuh mengambil momentum ya. Jadi ada momentum panic selling kita kita beli, ada momentum sahamnya lagi rebutan oleh retail oleh oleh masyarakat karena dia bagus kita juga ikut beli gitu. Jadi itu memanfaatkan hal-hal semacam sentimen seperti itu. Tapi dalam time frame yang pendek gitu mas. Oke, penjelasannya cukup lengkap ya untuk Hmm. cuan troopers bisa pahami. Itu penjelasan yang sangat bagus tadi mengenai scalping, di mana perbedaan mendasarnya adalah dari durasi scalping atau durasi memperjualbelikan saham tersebut. Nah, oke, mungkin kita akan ke pertanyaan yang lebih dalam nih. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas Boston awal mula terjun di pasar modal? Karena kita semua pengen tahu nih awal mulanya kenapa bisa menjadi seorang scalper. Oke, jadi aku pertama ya kenal saham dulu ya. Saham itu tahun 2018. Waktu itu memang posisinya baru aja kerja kerja di salah satu perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Di bagian internal audit ya. Jadi itu memang ngurusin laporan keuangan, ngurusin tentang akuntansi dan operasional juga. Jadi semua. Nah di situ aku dikelilingi sama teman-teman yang seorang akuntan juga, yang memang mereka itu udah ngerti duluan di saham. Jadi aku karena mereka sering ngomongin saham, jadi ikut-ikut nimbrung, akhirnya diajarin tuh, tapi mereka ngajarin investasi aja waktu itu. Nah setelah aku coba bikin akun segala macam, loh kok kayaknya cocok ya sama aku ya. Apa namanya kita ada yang namanya investasi, ada yang namanya trading gitu ya. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayak wah ini
seharusnya aku waktu itu nggak kuliah ambil jurusan teknik, tapi jurusan akuntansi, karena bisa memahami ini ya, main kecimpung di dunia saham seperti itu. Jadi setelah aku pelajari setahun ya, selama setahun itu trial error, cobain semua metode, cobain semua, ikut semua seminar, ikut semua grup premium waktu itu ya, banyak banget. Jadi 1 tahun belajar, wah kayaknya passionnya di sini gitu. Nah jadi setelah itu aku coba untuk planning ya, dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun aku harus jadi full time trader, dalam artian pokoknya berkecimpungin di dunia saham lah. Pertama jadi trader itu sendiri, mungkin nanti bikin apa gitu, sesuatu yang bermanfaat buat orang-orang karena emang suka, passion ya. Nah dari 3 tahun itu aku ya itu ngumpulin modal, terus juga belajar terus 5 jam waktu itu sehari ya. Habis itu juga ngelatih mental ya pelan-pelan. Jadi banyak sekali dulu hal-hal yang memang bikin belajar ya, karena kita tuh belajar pasti dari loss biasanya. Jadi itu belajar selama 3 tahun, baru dirasa udah mapan, udah matang semuanya, dan momennya pas waktu itu lagi enak, marketnya lagi bagus, orang lagi hype. Jadi aku resign dan jadi full time trader kayak gitu mas. Oke, mungkin ada satu nih sedikit dari Mas Boston bilang tadi yang mau saya cuil sedikit nih Mas Boston, dan menyambung ke pertanyaan kedua. Mas Boston tadi sempat menyebutkan, Bro Boston sempat menyebutkan bahwa kalau kita nggak loss kita belum belajar. Nah tentunya kan banyak sekali nih kita nih yang termasuk saya ya, yang awalnya tentunya kita pasti ditampar nih di pasar saham. Awalnya kita merasa bahwa knowledge yang kita miliki udah cukup, namun ternyata begitu dipraktekkan di dunia pasar modal ternyata tidak sama seperti teori. Nah, saat pertama mencoba scalping, boleh nggak di Mas Bro Boston tolong sharing pengalaman apa sih yang paling berkesan nih dari selama 3 tahun Bro Boston udah trading? Oke, jadi benar ya. Aku selalu bilang bahwa kita tuh paling membekas belajarnya itu ketika loss. Jadi market itu selalu menjadi guru kita, dan market itu yang berhak memberi kita reward atau memberi kita pelajaran ya. Karena di situ kita ngerasain sendiri bener-bener kalau loss ya sakitnya luar biasa gitu ya, dibanding kita tuh ngenggan orang, kita nggak mau denger, kita denial, kita rugi nih misalkan, tapi ruginya belum berasa di hati gitu, kita akan selalu ngelakuin hal yang salah, kita akan selalu ego dengan punya kita ya, meskipun itu salah ya. Jadi memang market selalu ngebikin kita itu belajar. Jadi aku banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang bikin belajar ya. Terutama aku tuh masuk 2018 ya, apalagi sekarang ini bulan Maret, itu memang jadi bulan yang selalu bikin aku belajar tuh Bianas. Jadi 2019 itu dulu ya, Maret itu waktu zamannya perang dagang, itu benar-benar aku nggak nyangka bisa kayak gitu. Benar-benar yang kayak anjlok semua. Pasar saham bisa digerakkan sama satu orang presiden ya, di waktu itu Donald Trump dengan tweetnya aja. Jadi aku benar-benar kaget gitu, shock, kok bisa begini gitu. Terus 2020 ada COVID ya, Maret juga, itu benar-benar habis, aku sampai minus 50%. Ya 2021 itu kemarin dulu ada kasus Jiwasraya, sehingga marketnya itu benar-benar yang kayak sepi sekali gitu. Benar-benar itu pertama kali jadi full time trader, dan loh kok kayak gini marketnya sepi banget. Dan sekarang 2022 nih, bulan Maret lagi ada perang lagi, perang dunia. Jadi setiap bulan Maret itu memang selalu bikin banyak sekali belajar. Karena kenapa kita belajar saat loss ya? Karena kalau kita cuan itu kita nggak sempat belajar sih. Kita udah ngerasa kayak, oh Benar. gue bener dan ya gue hebat gitu. Nggak ada belajarnya. Kalau kalau loss tuh pasti, kenapa gue bisa loss ya? Lossnya banyak lagi kan. Hmm. Itu pasti membekas. Sehingga itu mungkin bikin kita, oh gue nggak akan ngulangi lagi karena sakitnya berasa nih. Tapi kalau cuma dikasih tahu orang jangan ini, kayak saya seringnya denial ya. Karena nggak ngerasain sendiri kayak gitu. Oke, jadi itu tadi sempat disebutkan ya beberapa eh, faktor ekonomi yang menyebabkan waktu itu pada saat kita baru mulai belajar nih tiba-tiba waduh dikejutkan nih oleh market, tiba-tiba dihancurkan oleh story-story misalkan dari presiden, atau misalnya kemarin sempat COVID juga ya, kita sempat sampai blue chip minus. Nah, itu sudah dialami semua nih sama Bro Boston. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa aduh saya udah kayaknya udah mau menyerah deh. Nah, belajar salah satunya dari Bro Boston, di mana kita bisa selalu belajar dari setiap kali ada krisis ekonomi, selalu ada pelajaran baru yang bisa kita dapat. Oke, kita akan move on nih ke next question. Nah, ini juga pertanyaan yang saya secara pribadi pengen tahu nih.
Mas Boston apakah hanya melakukan strategi scalping atau mendiversifikasi dan melakukan juga investing maupun swing trading? Silakan, Bro Boston. Oke, jadi sebenarnya aku punya banyak akun, ada 5 ya. Jadi ada akun khusus IPO, jadi ada akun khusus investasi, ada akun khusus swing juga, ada akun buat scalping itu ada 2. Ya, atau kalau kita bilangnya satu lagi itu daily trading ya. Nah, tapi sekarang pertama teman-teman harus tahu dulu yang namanya season ya di market itu. Jadi karena aku selalu ya mungkin aku udah 3 kali atau 4 kali 4 tahun gitu yang mengalami season di market, jadi udah sedikit mengerti ketika di bulan Maret, April, Mei itu aku punya track record yang agak buruk ya dengan swing ya. Kenapa? Karena kalau aku evaluasi lagi kok banyak bonjolnya di situ. Tapi swing itu nanti panennya di bulan-bulan akhir, Desember, Januari. Jadi sekarang ini aku udah sementara nggak main swing dulu. Jadi cuman fokusnya itu sekarang main IPO Hunter sama main daily trade sama scalping. Jadi cuman 3 itu. Sama kadang juga ngambil saham IPO ya. Jadi saham IPO ini aku baca prospeknya terus aku ambil terus gitu sahamnya karena aku pengen riset kalau misalkan kita cuma beli saham IPO aja dalam setahun itu kira-kira untung apa enggak kayak gitu. Jadi ini adalah bagian dari riset aja baru khusus di satu akun gitu ya kayak gitu. Nah kenapa sekarang ini nggak main swing karena tertikut buruk dan aku ngerasa kayak di bulan-bulan ini inflow-nya agak kurang ya kalau aku ngerasa. Jadi aku sekarang fokusnya main scalping sama daily trade ya. Jadi scalping ini kadang juga nggak terlalu, lebih banyak tuh daily trade. Jadi beli sore tuh jual pagi. Seringnya kayak gitu, Mas. Oke. Oke, karena memang banyak saham yang open gap ya. Kalau waktu begitu market buka, Ya. banyak euforia market di setengah jam awal market buka. Nah, tadi juga ada yang nyebut tuh, karena tadi Bro Boston nyebutin soal IPO, ada yang sebut juga IPO Goto. Mungkin kita bisa bahas nanti nih, belakangan nih, setelah di sesi Q&A ini. Nah, oke nih. Kalau Bro Boston boleh share sedikit nih, kita kan semua penasaran banget nih. Kalau kita mau tertarik untuk scalping, bagaimana kita bisa memulai atau apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita scalping? Oke, jadi aku cerita dulu ya. Jadi aku itu kan di market baru 4 tahun ya. Jadi selama Mm-mm. 3 tahun itu memang ada riset tentang scalping juga dan memang lebih banyak tapi swing ya. Nah, baru belajar scalping itu intens ketika apa namanya bergabung sama Padepokan GTS ya. Itu belajar sama Mas Bekti langsung. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Maret. Jadi hitungannya belum setahun ya. Nah, aku Mm-mm. ngerasa kayak scalping itu memang berat ya. Kenapa? Karena kayaknya variabel yang paling banyak menentukan kesuksesan itu adalah jam terbang, terus juga pengalaman ya. Dan kita tuh sampai harus punya bond atau ikatan sama saham ini sehingga kita tuh harus sampai benar-benar banyak sekali latihan. Kayak contoh dulu aku belajar sama Mas Bekti itu ditanya kenapa ngambil saham ini Mas? Ya, karena dulu aku pernah trading tahun 2016 kayak gitu. Jadi kan itu adalah bagian dari pengalaman yang mungkin aku nggak punya tapi Mas Bekti punya. Wah berarti memang harus sering-sering latihan gitu. Nah sehingga yang terjadi aku kalau belajar scalping ya itu memang coba aja teman-teman tuh latihan aja karena itu yang paling benar. Kalau teori mungkin teman-teman dapat di depan ya cuman ya mungkin belajar atau ikut workshop di banyak yang teman-teman ngajarin tuh ikut aja dan teman-teman bisa dapat ilmunya. Nanti teman-teman banyak yang praktek. Kenapa? Karena kadang itu aku ngerasa ada saham-saham yang aku pilih karena aku udah bener-bener hafal sama polanya. Jadi udah Ya, bener-bener tahu, oh bid overnya tuh kalau lagi kayak begini dia dia mau turun. Oh kalau lagi begini dia mau naik. Itu benar-benar kita hafal. Jadi yang seperti itu memang kalau secara teori susah dipelajari. Tapi teman-teman harus langsung berkecimpung. Aku rasa setahun ini aku merasa aku juga masih belajar. Jadi orientasinya sebenarnya bukan profit ya. Setahun ini meskipun net-netnya masih profit kayak gitu. Cuman dari profit yang didapat itu dipakai lagi buat riset lagi. Jadi scalping ya, itu sebenarnya selain teman-teman harus terjun langsung, teman-teman di situ juga ada mental ya. Jadi kan orang tuh banyak bilang ya scalping tuh aku bisa kok gitu baru 2 bulan belajar, tapi bisa langsung cuan. Ya emang benar, tapi kan di situ lotnya kecil gitu. Nah kita tuh harus terus-menerus naik level ya. Naik level itu dalam artian ya kalau misalkan bulan ini udah bisa nih cari 10.000 rupiah pertama, naikin lagi jadi 50.000. Nah itu tuh yang kita berprogres kayak gitu. Itu yang menurutku harus lama banget kita jam terbang. Aku yakin kok kalau kita tiap hari lihat market, tiap hari lihat bid over, setahun 2 tahun pasti jago. Aku yakin kayak gitu.
Oke. Ya, betul. Jadi makanya banyak ya yang warning bahwa di mana scalping itu kita nggak rekomen untuk pemula untuk langsung terjun di dunia scalping. Karena selain teori, justru yang mungkin paling dilatih dari scalping itu mental, betul ya, Ya. Bro Boston ya. Yang paling dilatih itu adalah mental. Dan mungkin untuk menambahkan sedikit, saya juga percaya bahwa ada yang disebut sebagai money vibration, di mana kalau misalnya nih kita udah pernah cuan di satu saham, secara psikologi kita lebih sehat dan lebih pede untuk entry di saham yang Betul. sama karena sudah pernah mengalami cuan di sebelumnya. Itu yang disebut juga Ya. oleh jam terbang. Makanya kita membutuhkan jam terbang yang banyak kalau cuan troopers mau semakin ahli dalam scalping. Wah, sangat insightful sekali nih. Nah, tadi mungkin sempat disebutkan juga nih di mana psikologi menjadi satu kata kunci penting. Nah, menurut pengalaman Bro Boston sendiri nih, gimana kita bisa meningkatkan psikologi kita dan biasanya apa sih human error atau psikologi error yang selama pengalaman Bro Boston scalping, psikologi-psikologi apa aja yang harus kita tahu dan harus kita coba untuk latih dan lawan? Silakan, Bro. Oke, jadi kalau di saham itu betul ya. Aku ngerasa kayak metode itu cuma nyumbang 25% keberhasilan. Ya, sisanya itu Ya. 75%-nya itu adalah mindset, mindset yang benar ya, mental yang kuat, terus money management yang akurat ya. Nah, Ya. makanya kalau teman-teman perhatikan ya, kita mungkin punya stock pick sama nih ya, titik buy sama. Tapi cuannya beda-beda pasti. Ya, karena Benar. karena Ya. market itu nggak mungkin kita beli saham langsung naik ya. Kita punya metode apapun pasti ada errornya, nggak 100% selalu berhasil kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau ningkatin psikologi itu pasti adalah kita pakai yang namanya growth mindset. Jadi yang bikin psikologi kita itu terganggu tuh sebenarnya ada tiga ya. Sorry, ada dua ya yang bikin kita tuh terganggu. Pertama adalah kita nggak yakin sama analisanya. Kita udah analisa, kita nggak yakin gitu. Tapi kita coba-coba entry gitu. Ya pasti keganggu psikologinya. Karena kita nggak memulai dengan keyakinan dengan satu saham yang kita pilih. Yang kedua adalah kita sizingnya atau entry-nya terlalu besar. Itu ngaruh banget ya. Apalagi kalau teman-teman biasanya trading dengan maksimal budgetingnya misal let's say 1 juta ya. Tiba-tiba teman-teman masuknya 100 juta. Pasti itu kalau turun satu tick udah gemeteran karena kan nggak pernah mengalami itu. Ya, Ya. itu pasti yang bikin kita terganggu gitu. Nah, satu lagi tambahan adalah teman-teman harus punya namanya backing plan. Itu penting ya. Jadi aku riset juga bahwa aku punya teman gitu yang memang orangnya cukup cukup mapan, cukup mapan ya dia. Nah, dia tuh trading tuh asal-asalan aja gitu, kayak yakin masuk. Cuman kalau loss tuh dia ngerasa santai aja. Kenapa? Karena dia di backup sama suaminya orang kaya gitu. Jadi dia kalau loss pun nggak apa-apa gitu. Jadi tradingnya santai banget. Kayak Ya. gitu. Nanti aku bisa cari lagi kata gitu. Jadi dari awal mentalnya udah, oh gue santai aja gitu. Tapi kalau dari kita yang nggak punya backing plan, oh gue kalau loss gimana nih? Gue harus kerja lagi, let's say misalkan 1 bulan buat nyari gantinya. Itu udah kita di awal itu udah kemungkinan besar gagal. Nah, Ya. caranya kalau misalkan teman-teman nggak punya backing plan itu, teman-teman coba backing plan-nya analisa itu sendiri ya. Jadi misalkan teman-teman entry dalam satu saham itu why-nya apa? Kenapa kita harus beli saham ini? Karena pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C. Ya pegang itu aja. Kalau itu masih ada ya pegang. Kalau udah nggak ada lagi kita jual. Itu yang menurutku cara menjaga psikologi. Terus meningkatkannya adalah dengan cara growth mindset. Ya, Ya. teman-teman coba dulu cari 10.000 rupiah pertama dulu. Memang kecil sih. Cuman bisa nggak gitu? Kalau misalkan Ya. belum bisa ya berarti teman-teman masih di level itu. Kalau misalkan udah ngerasa enteng, wah gue udah bisa sih trading 10.000 rupiah, cari 10 rupiah cuan tuh bisa, udah ngerasa kayak enteng banget. Ya udah naikin 20.000, 30.000. Kalau naikinnya terlalu gede, ya berarti teman-teman turunin lagi kayak gitu. Jadi itu caranya ngukur gimana kita tuh bisa sih nahan setiap gejolak ya. Karena kan saham itu naik turun. Ketika naik kita diuji untuk tidak greedy, ketika turun ya kita diuji untuk tidak takut kayak gitu mas. Oke. Keren banget ya itu tadi penjelasan mengenai psikologi di mana 25% aja bahwa teori itu berpengaruh hanya 25%, sisanya 75%. Dan saya mau mengingatkan juga ya setelah tadi disebut juga nih oleh Bro Boston, jangan pernah trading menggunakan uang panas karena yang pertama kita akan jadi nafsu, yang kedua analisanya juga akan buyar, dan yang ketiga sangat mengganggu dari psikologi kita sendiri. Waktu trading kita kurang percaya diri, kita banyak ragu-ragu, jadi banyak takut.
Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Kalau contoh pers tadi disebut juga mau Bro Boston, kalau perlu mulai dari kecil dulu, cari 10.000 sehari, nanti meningkat 100.000, nanti sejuta. Nah, nanti dengan seiringnya bertambah, tentunya kita secara pengalaman dan jam terbang juga akan bertambah. Oke, mungkin kita akan membahas ke sedikit lebih apa ya, lebih teknikal sedikit nih. Ya. Nah, kalau boleh sharing sedikit nih, kalau untuk Bro Boston sendiri, bagaimana menentukan batas stop loss dan level taking profit ketika scalping? Karena kan kalau misalnya kita swing, kita menggunakan risk to ratio contohnya 1:2. Nah, apakah itu bisa apply nih untuk scalping juga? Silakan, Bro. Oke, jadi menentukan stop loss dalam scalping ya. Ya, Oke, stop jadi loss dan take sebenarnya profit. kalau aku sendiri, jadi kan scalping itu ya, aku bagi dua ya. Jadi pertama adalah scalping yang memang dia ada buying power tinggi. Let's say misalkan saham ini tuh Ya, kita tahu kayak misalkan let's say saham nikel gitu. Wah, nikelnya naik nih. Harga nikel naik nih 50%. Nah, sehingga kita tuh pasti menyimpulkan bahwa besok saham-saham nikel akan terbang ya. ya, Seperti itu biasanya. Nah, ketika dia terbang ya, semua orang kan punya berbondong-bondong pengen beli ya, pengen beli saham itu, sehingga yang terjadi sahamnya naik karena demand-nya tinggi ya. Nah, ya. itu kita bisa juga scalping di saham-saham seperti itu, yang ketika opening dia langsung naik gitu. Kita coba ambil, maksudnya itu kayak kita copet-copet lah ya, copet-copet kayak Ya. gitu dan dapatin 1, 2, 3%. Nah, itu biasanya pagi. Nah, itu nanti dicombine sama ilmu open sama lo ya. Teman-teman pasti pernah belajar itu ilmu yang bagus dan itu dicombine. Jadi itu scalping dengan cara kita memanfaatkan buying power yang tinggi. Ya, itu biasanya pagi yang jam 9 sampai jam 9.30. Nah, yang kedua itu adalah scalping yang setelah siang-siang ya, yang banyak orang tuh ngambil di saham-saham yang udah terkoreksi atau istilahnya itu dia nangkap pisau jatuh ya. Jadi beberapa saham itu memang sering banget ketika ada misalnya naik tinggi ya, ada koreksi itu tiba-tiba pasti ada orang scalper yang ambil berharap ada dead cat bounce ya 21 2% 3%, dia langsung keluar tapi ini ngambilnya banyak. Nah, kalau pakai cara yang nomor 2 ini, scalping nomor 2 ini, itu aku memang di situ pakai time frame 1 menit ya, atau teman-teman juga bisa pakai 3 menit. Nanti teman-teman pakai aja moving average atau aku biasanya coba cari yang ini untuk menentukan batas-batas, coba cari nanti di Fibonacci-nya. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah kita melihat bid overnya ya. Jadi biasanya kalau ada saham yang naik tinggi pasti akan ada koreksi. Ya dalam time frame yang pendek dia akan ada koreksi. Nah, teman-teman lihat nanti di bid over itu guyurannya seberapa besar sih. Biasanya kalau guyurannya makin banyak, makin lama dia akan semakin tipis. Jadi guyuran pertama gede, 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 lama-lama pasti makin tipis. Nah, disitulah kita coba-coba nangkap pisau jatuh. Itu Ya. scalping yang kedua. Tapi aku di saat scalping yang cara nomor 2 ini itu nggak pernah yang namanya HK ya. Selalu antri. Antrinya selalu pakai yang namanya pakai segitiga ya. Jadi masuk ke kecil, dia di bid misalnya di harga 100 misalkan di bid ini kita masuk, di bid 101 agak lebih gede, sorry 199 agak lebih gede, 98 agak lebih gede lagi. Nah, tapi kalau misalkan turun lagi dan turunnya itu diguyurnya gede-gede ya, misalkan 50.000 lot, 30.000 lot, wah itu udah bukan retail ya, retail nggak mungkin punya barang segitu banyak, Ya. itu bandar ya atau pemain besar. Nah, itu kita langsung cut loss, cut langsung, itu nggak pakai ragu-ragu kayak gitu. Tapi Oke. kalau guyurannya cuma 2 lot 3 lot retail biasa, kita kasih lagi buying power, biasanya nanti ada pantulan, Oh. kita langsung keluar kayak gitu. Itu caranya. Oke. Jadi tidak berpatok terhadap persentase ya, tapi kita melihat lebih kepada bid overnya, Ya. seberapa besar guyuran. Nah, itu juga merupakan skills yang mungkin harus dipelajari juga oleh Cuan Troopers. Salah satunya adalah tape reading, di mana Cuan Troopers Yes. belajar untuk membaca bid over melalui tape reading. Karena melalui tape reading sendiri kita juga bisa menentukan batas support dan batas resist ya, di mana kita bisa melihat di mana lot-lot dengan volume over atau bid yang tebal. Nah, di situ juga Cuan Troopers mungkin nanti kita bisa ikut juga nih masterclass yang mungkin dari Bro Boston nih mengenai tape reading. Kita tunggu aja selanjutnya. Nah, tadi udah sempat disebut sedikit nih oleh Bro Boston di mana menyebutkan soal moving average dan Fibonacci. Nah, kalau boleh share sedikit nih, indikator apa aja yang digunakan untuk scalping nih oleh Bro Boston biasanya? Silakan, Bro. Oke, indikator untuk scalping ya. Jadi kalau untuk view sendiri, pertama yang paling penting adalah kita jadi sebelumnya malam-malamnya aku biasanya riset dulu saham-saham mana aja yang akan jadi watchlist. Oke, jadi udah tahu nih watchlistnya apa aja besok ya.
berdasarkan kita punya mologi sendiri ya. Mungkin aku punya yang namanya Bostonmology, itu adalah riset yang gabungan beberapa ilmu yang kurasa cocok buatku ya, dan aku aplikasikan terus itu setiap hari, dan kita backtest juga ya, metodenya. Terus kalau misalkan indikator yang dipakai adalah kalau scalping ya, jadi udah ada punya watchlist ya, teman-teman lihat ya, kalau misalkan dia open sama low, teman-teman bisa ikut tuh pagi-pagi, tapi ini scalping yang pagi-pagi nih. Biasanya kalau saham open sama low tuh hari sebelumnya itu ya, hari sebelumnya tuh dia ada akumulasi besar, terus dia punya story yang bagus, terus dia juga mungkin kalau dia saham komoditas, dia mungkin ya harga komoditasnya naik kayak gitu. Ya. Itu saya bisa mungkin kita lihat aja big overnya. Kalau dirasa-rasa kayaknya masih banyak yang HK, kita ikut HK gitu, kayak gitu. Jadi itu cara pertama ya. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan kita mau scalping tangkap pisau jatuh, itu kita pertama yang kulihat adalah VWAP ya. VWAP itu average ya. VWAP itu volume weighted average ya, average price. Jadi itu adalah average dari rata-rata di harga berapa sih saham itu paling banyak diperdagangkan. Nah, biasanya kalau aku riset sendiri itu VWAP itu atau average itu kalau nanti teman-teman cocokin sama Broksumnya ya, setelah market close itu rata-rata sama. Jadi misalkan VWAP-nya itu misalkan ya 400 sih. Nanti teman-teman cek Broksumnya itu bandarnya atau big player tuh punya average di dekat situ juga. Nah, sehingga secara logika adalah ketika saham itu menyentuh VWAP-nya, dia ada koreksi menyentuh VWAP-nya, itu kan pilihannya di situ pasti akan ada action. Pertama, apakah dia akan terus guyur, berarti bandarnya memang jualan sampai habis, atau dia pantul, berarti bandarnya itu lagi defend. Kenapa? Karena average-nya di situ, dia harus defend. Itu yang biasanya aku lihat. Nah, itu kita bisa langsung ambil entry itu di dekat-dekat VWAP-nya kalau ada saham yang lagi terkoreksi, kayak gitu, Mas. Oke, jadi ini ilmunya sangat berlimpah ya. Kita dalam waktu setengah jam, saya pun belajar lebih banyak nih. Karena ternyata orang yang scalping pun tetap mengikuti berita ya, Bro Boston ya. Tetap kita mau mengikuti harga komoditas atau saham-saham apa yang memiliki potensi story yang menarik untuk besok harinya, untuk kita bisa antisipasi terhadap saham-saham yang mungkin pergerakannya cukup volatil. Nah, mungkin saya mau bertanya juga nih sama Bro Boston. Seberapa pentingkah indikator, karena mungkin banyak orang yang menggunakan indikator volume tanpa mengetahui apa itu indikator volume sendiri. Nah, seberapa pentingnya nih indikator volume terhadap analisa scalping dari Bro Boston sendiri? Silakan. Oke, jadi volume itu menandakan bahwa pada hari itu kalau tinggi ya volumenya, berarti ada banyak sekali transaksi. Jadi sebenarnya yang paling enak itu kita kalau scalping di saham-saham yang punya volume tinggi, berarti di situ banyak sekali frekuensi, banyak sekali transaksi, banyak sekali orang-orang yang mencoba mencari peruntungan di situ ya. Jadi kita berdagangnya di situ enak gitu. Kenapa? Karena pasti akan ada orang yang HK ya, akan ada orang juga yang haki, akan ada orang yang mungkin pemain besar gitu yang masukin duitnya gede di situ. Jadi kita ada punya opportunity. Jadi di situ ada volatile. Jadi ada orang yang jualan, ada orang yang beli. Tapi kalau misalkan volumenya kecil, itu sepi kan. Kita mau main lawan siapa gitu. Nggak ada orang gitu. Jadi itu penting banget kalau volume. Aku biasanya juga kalau scalping pasti cari-cari saham yang memang volumenya tinggi. Volume tinggi itu biasanya juga trending ya. Banyak dibicarakan di forum-forum ya kayak gitu, atau di grup-grup saham kayak gitu. Jadi itu menarik kayak gitu, Mas. Oke, jadi tadi juga ya pentingnya volatilitas, karena gimana harga sahamnya mau gerak kalau transaksinya pun sedikit. Gimana harga saham itu mau gerak dan kita bisa ambil opportunity. Nah, oke, mungkin kita akan ke next question lagi nih untuk Bro Boston. Nah, so far mungkin tadi ada komen yang cukup lucu ya. Bro Boston, saya ada beli bumi di 5.000, sekarang 54, harus gimana? Nah, mungkin itu Bro Boston juga belum tentu bisa bantu ya kalau untuk itu ya. 5.000 ke 54 mungkin agak susah reboundnya nih. Untuk dari 5.000 kembali ke 54. Oke, mungkin balik lagi nih ke Bro Boston mengenai tadi ya, Bro Boston sempat menyebutkan juga di mana ada volume atau volatilitas menjadi sesuatu yang sangat penting nih. Nah,
untuk Bro Boston sendiri nih, banyak orang yang menyebutkan bahwa scalper pasti main di saham gorengan. Pasti banyak ya cuan troopers yang mungkin beranggapan seperti itu. Apakah betul seperti itu bahwa saham gorengan atau saham second dan third liner menjadi preference dari para scalper? Uh, Biasanya kalau saham gorengan itu rame kalau ISG lagi jelek ya. Maksudnya dia Iya. lagi terus ya. Rame Ya. di situ. Itu dulu kerasa banget di bulan Januari atau Desember gitu. Yang kita kira tuh kayaknya bakal ada window dressing, tapi ternyata enggak ya. Jadi orang-orang pada main di saham gorengan, aku ingat banget pada di bulan Desember itu. Nah, kalau saham gorengan tuh gini sebenarnya. Jadi kalau aku berbicara soal si supir ya, si bandar itu. Jadi kalau misalkan saham blue chip ya, itu yang diincar itu orang-orang yang trading itu yang diincar itu adalah fear-nya, ketakutannya. Kenapa? Karena uh, kebanyakan kita kalau beli saham blue chip pasti gede, ya gede dan bisa pakai margin ya, dan dikasih Ya. bawa turun sampai kita ngerasa kayak wah lossnya banyak ya. Terus juga nanti dikasih apa namanya for sale ya karena T+2 kita Ya. lepas. Jadi asing selalu kayak gitu aku perhatiin. Tapi kalau di Ya. saham gorengan itu yang diincar adalah greedy-nya kita. Ya. Kenapa? Karena kita tahu pasti kalau beli saham gorengan lotnya kecil. Karena kita nggak berani masuk gede-gede ya. Karena ketersediaan bid dan offernya juga nggak banyak ya, nggak sebanyak di blue chip. Sehingga kita masuk di saham gorengan dan memang sih gampang naik karena juga bidnya tipis ya, gampang naik. Tapi naik 3% nggak kerasa profitnya karena kita pasti masuknya kecil. Sehingga kita Benar. pasti akan coba untuk hold. Ya ada orang lagi yang HK masih ngerasa kecil hold. Jadi saham gorengan itu dia bisa naiknya tinggi-tinggi gitu, bisa sampai 10% Ya. ke atas ya. Nah, disitulah kita ngerasa bahwa apalagi kalau saham gorengan mau arah ya, kita kebanyakan kita pasti ngehold, pasti berharap itu arah. Padahal Ya. kenyataannya dia nggak arah juga gitu, diguyur langsung diguyur. Jadi kayak gitu. Kenapa saham gorengan itu rame? Karena itu tadi faktor yang aku bilang tadi bahwa pasti kita masuk kecil dan kita yang diincar pasti greedy-nya sama bandarnya. Pasti pengennya tapi di ujung banget, belum sampai Iya. ujung udah guyur duluan. Jadi, Satu jadi tick aja nyangkut gitu. ditungguin ya. Iya, jadi banyak tuh pasti yang udah profit, udah floating ya, profit malah jadi loss tuh banyak saham gorengan. Kayak gitu. Ya, oke. Jadi makanya itu juga kembali lagi ya kepada psikologi. Psikologi itu termasuk dari greed kita juga, di mana mungkin kita tidak disiplin nih kepada trading plan yang awal, di mana harusnya kita udah berada taking profit, kita paksa hold malah diguyur sama bandarnya. Nah, oke, mungkin kita akan mulai nih, udah banyak nih Bro Boston yang mau bertanya nih. Mungkin kita akan masuk ke beberapa pertanyaan sebentar supaya pertanyaannya nggak dari saya doang karena banyak cuan troopers yang penasaran. Nah, oke, saya akan pilih beberapa pertanyaan. Nah, yang pertanyaan yang pertama nih, bagaimana Bang Boston mengatasi resiko dalam trading? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi mungkin risk management dari Bro Boston sendiri selama trading itu gimana? Atau bisa disebut juga money management ya. Silakan. Oke, jadi banyak yang orang nggak perhatikan adalah tujuan ya, tujuan paling awal ya. Jadi aku selalu bilang bahwa ketika di awal tahun itu tujuanmu tuh apa ya? Selama setahun kita harus tahu ya. Kenapa? Karena market itu punya season. Jadi bulan Januari itu nggak sama kan dengan bulan bulan Mei. Bulan Mei nggak Hmm. sama sama bulan Desember. Jadi setahun itu kamu harus punya tujuan. Dan kita harus mengerti diri kita ya, kapasitas kita. Let's say misalkan aku baru 1 bulan, 2 bulan di market. Ya setahun pertama ini tujuanku jadi belajar gitu. Jadi setiap market itu aku anggap sama kayak gitu. Dan Ya. kalau misalkan loss itu kenapa belajarnya? Kayak itu yang pertama. Terus yang kedua misalkan kamu udah, aku contohnya ya, udah 4 tahun gitu di market ya. Aku punya target misalkan 50% pertumbuhan portofolio selama setahun. Nah, tapi kenapa bisa 50% itu sebenarnya ada hitung-hitungannya ya. Karena aku menganggap bahwa ESG mungkin bisa 12% setahun. Nah, aku tuh pengen punya kinerja itu 4 kalinya ISG sehingga 50% pertumbuhannya. Nah, dari 50% itu teman-teman mungkin bisa bagi 3 bulan, bagi 1 bulan. Ya itu misalkan teman-teman paham ya kalau bulan let's say misalkan bulan Januari susah. Ya teman-teman defend aja gitu. Ya, teman-teman defend aja kayak ISG misalkan plus 1%, teman-teman plus 4%. ISG misalkan minus 4, teman-teman nggak rugi aja BEP. Itu udah menang. Nah, sehingga nanti teman-teman itu dari apa namanya ruang besarnya ya, nanti teman-teman kerucutin lagi. Oke, misalkan Januari ini kayaknya ISG-nya nggak bagus ya udah. Kita makanya kalau aku dulu masih mending uh, ada saham yang kayaknya
bagus tapi ragu-ragu, masih titip sendal. Tapi sekarang aku udah Ya, nggak pernah kayak gitu lagi ya. Jadi aku kalau misalkan nggak bagus, ya nggak trading sekalian gitu. Mendingan kayak gitu. Tapi kalau ya, marketnya bagus banget, itu mungkin bisa all in full margin. Jadi benar-benar all ya. out. Sehingga kita benar-benar dapat ya. Daripada kita selalu titip sendal maupun marketnya nggak bagus apapun bagus. Itu yang bikin kita kayak mungkin nggak kemana-mana. Tapi kalau misalkan ya emang nggak bagus, diam aja, nggak usah trading. Sometimes dalam harian itu ya, kita best strategi adalah wait and see. Tapi kalau teman-teman mungkin punya target harian, let's say misalkan aku harus cuma 1%, ya teman-teman, misalkan market pada hari itu nggak bagus banget ya, teman pasti maksain nih trading. Sehingga Ya. yang terjadi adalah -6. Jadi itu udah melenceng dari tujuan awal, let's say misalnya sebulan kemana mau cari berapa. Jadi kayak gitu caranya. Oke, jadi mungkin cara mengatasi resiko trading dari Bro Boston sendiri adalah kenali tujuan kita yang pertama. Apa tujuan kalian sih sebenarnya, kalian itu trading mau buat apa? Nah, kemudian yang kedua juga setelah itu pelajari juga dari musiman ya, karena memang seperti Bro Boston tadi bilang sangat benar, di mana trading itu memang ada musimnya. Dan kalau Cuan Troopers perhatikan juga, Cuan Troopers bisa lihat deh chart IHSG, di mana IHSG di akhir penutupan tahun selalu relatif IHSG akan bergerak hijau. Dan di mana pada bulan-bulan sekarang nih, Maret, April, Mei, IHSG cenderung koreksi. Dan itu tentunya bisa jadi pelajaran juga nih untuk Cuan Troopers. Jadi ini udah sangat insightful sekali oleh Bro Boston ya. Kalian gak usah rugi dulu, udah dikasih tahu sama Bro Boston bahwa bulan-bulan tengah awal mendekati ke tengah ini biasanya di bulan di mana IHSG akan koreksi. Oke, next nih, mungkin kita akan tanya lagi nih sebelum kita lanjut. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Kalau pas scalping, kira-kira berapa kali sih Bro Boston bisa keluar masuk dari satu emiten? Dan pertimbangannya untuk keluar masuk di satu saham itu apa? Silakan Bro. Oke, kali kalau scalping itu sebenarnya kalau scalping ya itu balik lagi tergantung market. Ya, kadang market itu kalau sekarang banyak sepinya gitu. Jadi kadang itu nggak scalping. Jadi aku pernah sebelumnya ini 3 hari itu nggak trading sama sekali, benar-benar nggak trading, nggak ada transaksi. Karena aku ngerasa mau masuk, kok nggak bagus ya. Baru naik dikit udah ada selling power lagi gitu. Baru naik dikit udah turunnya lebih banyak lagi. Jadi memang apa namanya kalau misalkan scalping itu sebenarnya ya kalau yang benar itu sehari itu kita cobalah ambil 3 keputusan yang benar sih kalau menurutku ya. Jadi kalau Ya. market bagus 3 aja gitu. Bisa nggak kamu membuat suatu keputusan 3 yang benar gitu ya. Jadi kalau misalkan udah benar ya udah berhenti. Ya itu karena apa? Karena nanti selalu banyak banget kejadian kita udah cuan diambil lagi. Ya misalnya sesi 1 cuan ya, sesi 2 tuh diambil lagi itu sering banget terjadi. Itu tadi karena kita maksain ya. Memang secara psikologis gitu. Kita kalau udah cuan ya udah cuan gitu kan, udah banyak kayak udah capai target, trading lagi itu rasa rasa mentalnya beda. Jadi kita lebih banyak takutnya. Sehingga kita apa namanya ngerasa kayak oh ini kayaknya masih bisa naik padahal turun terus. Kita ya itulah Ya. makanya kayak, selalu aku bilang ya kalau misalkan makin nggak bagus mending gak usah trading sama sekali daripada titip sendal ya. Aku dulu punya konsep titip sendal tapi sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Karena kayak nggak gini, jadi kayak nggak belajar apa-apa gitu. Misalkan let's say ada Ya. saham, kita dengar dari siapa gitu kan, dari influencer kan, dari orang hebat kah, ini naik, ini bagus gitu. Kita lihat kan sahamnya kan, terus wah titip sendal deh. Kita nggak belajar apa-apa sumpah. Jadi kayak kalau turun, kayak analisanya nggak ada di awal. Kalau naik, ya untung-untungan, nggak belajar juga gitu. Ya. Jadi itu udah kuilangin sekarang. Jadi kalau memang itu sahamnya bagus ya masuknya udah terukur berapa budgetnya. Tapi kalau misalkan memang nggak bagus, bener-bener nggak masuk sama sekali. Jadi pilihannya cuma itu aja. Jadi tegas dari awal. Aku nggak suka yang pimplan kayak nitip sendal, nitip sendal. Nanti lama-lama banyak loh sendalnya. Kayak bingung gitu. Ini mana nih? Kayak gitu. Ya, itu kata yang sering kita dengar ya, di mana kita titip sendal dulu deh, titip sendal dulu. Sebenarnya poinnya itu sangat benar tadi dari Bro Boston. Tidak akan mendapatkan pelajaran dari titip sendal. Toh kalau misalkan kita loss pun karena titip sendal ya kecil lossnya. Jadi kita juga nggak ngerasa bahwa itu adalah sebuah loss tersendiri. Dan itu juga perlu diingat ya oleh Cuan Troopers ya, di mana jangan mengikuti analisa orang lain. Jadi kalau Cuan Troopers mau masuk ke dalam suatu trade atau open suatu posisi, pastikan bahwa itu adalah analisa sendiri. Karena kenapa? Kalau misalnya kita ikut analisa orang lain, kalau salah ujung-ujungnya nyalahin orang. Kitanya sendiri tidak pernah belajar dan secara ilmu pun tidak akan berkembang.
Oke, mungkin pertanyaan satu lagi nih sebelum kita lanjut lagi ke next question nih. Ya. Kak Boston, kalau untuk scalping lebih cenderung pakai analisa teknikal klasik atau modern? Nah, boleh nih. Silakan, Bro. Oh, technical kasih atau modern ya? Oke, jadi Iya. sebenarnya kalau kalau technical analisis itu mungkin ya, dalam analisa aku tuh aku mungkin cuma pakai 20%. 20% itu dalam artian bandermologinya lebih banyak ya. Itu kayak Iya. 70% gitu. 10% mungkin fundamental ya. 20% aja teknikal. Jadi aku lebih suka pakai teknikal klasik ya. Jadi mana Iya. sebenarnya yang paling penting itu adalah teknikal itu tujuannya adalah mencari batas-batas ya. Ya, jadi kalau Iya. misalkan support resisten itu batas-batas saja. Support kita bisa katakan sebagai area demand, di mana di situ biasanya banyak sekali orang yang pengen beli karena dia udah turun di harga yang sebelumnya secara historikal dia ada pantulan ya. Dan demand itu Iya. adalah area di mana ya supply-nya banyak, jadi pasti akan turun ke bawah. Jadi itu hanya batas-batas kita melihat sebagai view aja. Nah kalau volume juga kita melihat volume itu dari pergerakannya. Jadi kalau misalkan volume, let's say misalkan sebulan terakhir volumenya rata gitu kayak berdiri cuman di atas 10 juta gitu ya. Tiba-tiba pada hari ini ada volume gede 100 juta gitu. Berarti ada something yang memang ini menarik ya karena volume sampai bisa naik segitu banyak itu pasti diisi nggak cuma sama retail tapi sama pemain besar. Dimana kalau pemain besar udah masuk banyak, pasti ada sesuatu yang mungkin kita belum tahu ya, tapi mereka udah tahu, selalu seperti itu. Jadi kalau aku punya punya prinsip bahwa retail selalu dapat informasi terakhir, Iya. uh, jadi dan si market maker atau bandar itu selalu dapat informasi pertama. Uh, jadi kalau misalkan mereka ada beli satu saham banyak ya, sampai volumenya tinggi gitu, dan dia juga candle-nya juga full ya, nah itu pasti ada sesuatu. Itu biasanya aku mencoba untuk ikut. Jadi kalau teknik analisis cuma volume, moving average ya, cuma ngelihat dia tuh trennya naik apa downtrend, sideways atau uptrend, ya itu mungkin MA5 sama MA10 ya. Sama aku MA100. MA100 tuh buat melihat secara time frame besar nih saham sedang downtrend apa sedang uptrend. Kayak gitu. Cuma itu aja. Oke. Itu ya. Jadi 10% fundamental untuk mendapatkan dari segi story, 20% karena kita harus selalu belajar support resist, 70% bandarmologi. Nah, bandarmologi ini mungkin ilmu yang masih sangat mahal ya Bro Boston ya, karena mungkin nggak begitu banyak orang yang menguasai ilmu dari si bandarmologi ini. Ini kenapa Bro Boston ini salah satu trader hebat nih di Indonesia sekarang nih untuk Bro Boston sendiri. Oke, kita lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan nih. Karena saya baru pertama kali ini live bareng dengan scalper. Saya mau tanya nih, untuk komposisi dari portfolio Bro Boston sendiri, berapa sih komposisi yang disisihkan untuk scalping, berapa yang untuk investing, dan mungkin berapa untuk yang IPO atau swing atau yang lain-lain? Silakan Bro. Oke, jadi sebenarnya ini cerita sedikit ya apa ya. Jadi Ya, boleh. alhamdulillah tuh sekarang aku sebenarnya udah financial freedom. Jadi punya uang, punya aset itu taruh aja di reksadana itu bisa dapat return itu udah bisa hidup ya. Nah, Ya. itu tujuan pertama ya. Jadi sebenarnya kalau swing ya, investing, itu scalping itu sebenarnya terserah teman-teman mau dibagi berapa. Intinya adalah itu asetnya tumbuh apa enggak ya. Kayak gitu. Nah, jadi aku Ya. sendiri punya target setiap bulan itu portofolio harus all time high. Jadi artinya nggak pernah dalam sebulan itu kita minus ya. Jadi selalu plus. Jadi dia selalu all time high. Nah, tapi aku juga ngelihat dari market ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini bulan Maret ya, April Mei, aku ngelihat kayaknya susah sih nyari nyari cuan kalau swing karena banyak banget ya false break lah, banyak banget yang false breakout juga kalau aku lihat ya. Jadi sekarang aku udah akun swingnya udah aku cash out semua, bener-bener full cash ya. Itu Ya. sebenarnya banyak, itu lebih dari 50% akun swing itu kayak gitu. Dan sekarang ada juga akun IPO, jadi khusus buat beli saham IPO, bener-bener khusus. Karena kan kalau kita beli saham IPO tuh uangnya harus ditarik dulu ya. Misalnya kita beli, let's say 100 juta ya, itu diambil dulu sama Ya. uh, apa namanya sama orangnya, nanti dibalikin lagi dapat berapa gitu. Jadi memang harus khusus. Takutnya nanti kita lagi trading, uangnya kepake buat scalping, sementara buat bayar IPO-nya nggak ada. Jadi memang khusus. Itu kalau nggak salah ada sekitar 20% dari aset untuk IPO. Nah, yang scalping ini
Sisanya ya scalping sama ODT ada sekitar 20% juga. Jadi 60 itu swing, 20 IPO, 20%-nya itu scalping. Kenapa 20% scalping padahal marketnya lagi nggak bagus itu tadi karena mentalku belum belum sampai tinggi ya. Jadi memang walaupun kita punya uangnya banyak, tapi mentalnya belum belum satu di situ gitu. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita ukur ya. Yang pasti adalah mental itu harus lebih besar daripada modalnya. Jadi mungkin ada orang yang punya banyak uang tapi dia selalu cuan kalau main modal kecil, tapi sekali main modal gede hancur. Itu banyak banget aku ketemu. Karena memang itu tadi mentalnya nggak segede modalnya. Nah, aku juga di dalam scalping kan hitungannya masih belajar ya, karena belum setahun. Jadi aku ngerasa kayaknya masih belajar deh dibandingkan misalkan mentorku Mas Bekti itu udah 13 tahun ya, udah 14 tahun ya kayak gitu. Jadi masih belajar gitu. Jadi coba pakai modalnya terukur. Memang itu aku settingnya selalu growth ya. Misalkan aku sekarang tuh pakai 300 juta gitu ya. Nanti kalau udah jago 400 juta, 500 juta. Terus nambah terus. Yang penting kita tumbuhnya pelan-pelan. Kayak gitu, Mas. Ya, itu ya tadi quotes yang sangat penting. Mental harus lebih besar daripada modal. Itu benar banget ya karena saya sendiri personally pernah mengalami ya di mana waktu awal-awal trading pakai uang kecil menang tapi begitu pakai uang gede kalah karena mentalnya ciut. Nah, itu betul sekali ya dan itu juga mungkin bisa menjadi pembelajaran dan mungkin yang kedua adalah know yourself. Jadi cuan troopers harus mengetahui batas kemampuan dari cuan troopers itu gimana. Kalau misalnya kita belum profit menggunakan modal gede, nggak usah maksain pakai modal gede. Artinya level kita belum di sana. Dan kembali ya, tadi Bro Boston juga mengingatkan untuk pentingnya diversifikasi dan mengenali keadaan pasar. Jadi even para scalper pun nggak benar ya, di mana orang suka bilang scalper nggak ngikut berita atau misalnya nggak paham fundamental. Justru kalau Bro Boston sendiri awalnya apakah fundamentalis nih? Karena banyak technical analis yang saya tanya awalnya juga fundamentalis, awalnya cuma investing doang nih di market. Iya. Iya, jadi di market itu dulu 2018 aku terjun. Itu aku benar-benar freak. Jadi nggak punya mentor ya. Dulu kan belum Ya, se-hype ini ya. Jadi nyari mentor tuh bingung aku. Jadi belajar sendiri. Sehingga tuh membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi kan aku nggak tahu nih aku nih cocoknya di mana ya, di fundamental kah, di technical kah atau di bandar mulu. Jadi aku belajar tuh 5 jam sehari. Benar-benar kayak 5 jam. Pagi 2 jam, malamnya 3 jam. Setiap hari nggak pernah skip gitu, kayak bener-bener se-freak itu, se-passion itu, sesuka itu sama saham. ya, Nah, pertama memang karena aku dikenalin sama temanku dan temanku ini orang fundamental, dia cuma invest, jadi belajar belajar fundamental. Dulu aku disuruh belajar sama di YouTube-nya Pak Lo Keng Hong ya. Jadi Pak Lo Keng Hong itu kan seorang fundamentalis ya, value investing. Jadi aku belajar semua, aku beli buku juga yang tentang value investing, itu ada bukunya Pak Teguh Hidayat, ya bukunya macam-macam tuh. Santo Fibi juga ya waktu itu juga belajar dari beliau juga. Dari situ, jadi fundamental dulu. Aku belajar menghitung valuasi itu, EV per EBITDA, dividend discount model, terus ada juga teorinya Robert J. Shiller ya, yang pemenang ya. Nobel Ekonomi 2013, itu teman-teman kalau tahu. Itu 2018. Jadi dulu waktu aku newbie, selalu gaungannya adalah kalau mau lebaran atau mau puasa gini suruh beli cepin ya, suruh karena harga ayam naik gitu karena mau Ya. puasa. Sama beli Unilever gitu karena kita pakai Ya. sikat gigi tiap hari. Jadi lu masih Ya. kayak gitu. Sehingga fundamental itu adalah kayaknya suatu keharusan pada waktu itu ya. Kayaknya semua orang harus belajar fundamental. Karena juga semua influencer atau orang-orang yang berkecimpung juga belajar fundamental. Jadi belajar fundamental. Nah, 2019 itu baru belajar teknikal. Dulu aku belajarnya di YouTube-nya uh, Kogema ya, Gema Guyar. Itu aku belajar semua YouTube-nya sama ada beberapa juga dari apa namanya youtuber lain juga belajar benar-benar dari YouTube. Terus beli buku, ikut seminar dan mempelajari semua tuh kayak gitu. Baru 2019 2020 2019 2020 tuh belajar banarmologi itu dari Mas Arga ya, dari kreatif trader. Karena wah ini baru kali ini aku lihat ada orang ngajar ilmu yang benar-benar beda dan itu make sense, benar-benar bikin kayak wah ini bener ini logikanya dapat gitu ya. Sehingga tuh dari semua ilmu yang ku pelajari tiga-tiganya udah coba semua, sukanya bandarmologi ini kayak gitu. Barulah 2021 ketemu Mas Bekti belajarnya bit over analysis. Jadi Ya. semua ilmu sebenarnya udah aku pelajari, tapi karena
sekarang full time trader, berkecimpungnya lebih banyak menjadi scalper, jadi pakainya bandermologi lebih banyak, terus juga bid over analysis kayak gitu. Fundamental sekarang nggak terlalu dipakai karena kan kita time frame pendek, jadi nggak Ya, perlu betul. gitu. Hmm. Oke, jadi mungkin yang kalau kita bisa merangkum nih kasarnya dari semua obrolan kita pada malam hari ini, yang paling penting itu adalah kemauan untuk belajar. Tadi Bro Boston menyebutkan 5 jam sehari, Cuan Troopers. 5 jam sehari itu gila ya, Cuan Troopers ya. Itu kalau kita itu misalkan 5 jam sehari selama 3 tahun terakhir, itu berapa belas ribu jam Cuan Troopers Bro Boston ini belajar untuk teknik analisis. Jadi tidak ada segala sesuatu yang instan intinya. Cuan Troopers mau kaya, Cuan Troopers mau pintar, Cuan Troopers mau jago, tidak ada satu pun yang instan. Nah, oke, kita balik nih. Ada beberapa pertanyaan lagi, boleh ya kita jawab ya, Ya, Bro Boston ya? boleh. Oke, ini yang pertama nih. Cara biar TP nggak kecepatan, gimana Bang? Soalnya sering banget dijual terbang atau arah, gimana nih? Oke, jadi kejadian-kejadian seperti itu ya, kita exit, dia terbang itu kayaknya pasti ada deh. Ya kenapa? Ya, Karena aku selalu ngajarin orang tuh untuk selalu berpikir long term ya. Jadi gini teman-teman, let's say misalkan kalian berkecimpung di saham gitu ya, menjadi seorang trader lagi ya. Trader itu kan, kenapa kita memilih menjadi seorang trader? Kenapa? Karena dia itu bisa menghasilkan uang dengan mungkin lebih cepat dan lebih banyak ya mungkin ya, karena kalau kita lihat di kompetisi-kompetisi trading itu ada loh orang yang bisa dapat 100% sebulan, 20% tuh banyak banget gitu. Jadi kan itu cepat ya, cepat dan besar gitu. Nah, untuk mendapatkan reward yang segede itu memang butuh jam terbang pasti. Itu udah jatuhnya sebagai profesi ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku sendiri ngerasa kalau kita pertama harus long term ya. Jadi misalkan teman-teman mau 40 tahun ya di market, seumur hidup ya, atau 25 tahun. 25 tahun itu teman-teman coba aja per hari berapa, 3 kali trading, 4 kali, kali aja 10 tahun. Dan saya misalkan 10.000 kali trading seumur hidup. Ya masa dari 10.000 itu nggak ada satu kejadian pun teman-teman jual dia terbang. Itu kalau teman-teman backtest lagi, teman-teman riset lagi, itu pasti mungkin 10%, 20% akan ada yang kayak gitu. Sehingga kita memang harus menentukan rules-rules ya. Jadi ada pepatah yang bilang bahwa you set rules, ya sometimes you wrong. You don't set rules, you will be wrong all the time. Jadi ya, kita mau kayak gimana pun kita harus punya yang namanya rules ya, plan. Jadi kita mau trading tuh di mana taking profitnya, di mana stop lossnya. Sehingga mindsetnya adalah ketika dia sudah mencapai apa namanya target dan dia naik lagi, kalau misalkan teman-teman masih hold, itu anggaplah sebagai bonus ya. Kenapa? Karena ya, yang penting adalah teman-teman sudah set target dan itu sudah tercapai dan teman-teman paling nggak pasang trading stop. Jadi you do something benar ya, yang udah benar dan sesuai dengan plan dan disiplin, itu sebenarnya udah ngerasa kita nggak akan ngerasa bersalah kalau misalkan ada apa-apa, kan kita udah benar nih ya. kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman jual ya di saat dia sudah mencapai TP ya atau target profit dan dia naik, ya teman-teman anggap aja itu rezeki orang lain sih. Itu sama kayak Iya, aku ngerasa gini, kayak di market itu kan kita trader tuh sama-sama cari rezeki ya. Ya mungkin teman-teman jual sahamnya itu ke orang lain yang juga trading gitu, dan dia iya, mungkin juga lagi cari duit ya, dan dia juga cari betul. peruntungan gitu, dia pengen hidup juga kan, dia harus Iya, trading, dia harus ngidupin mungkin anaknya, mungkin istrinya kayak gitu, ya anggap aja itu rezeki dia gitu loh. Jadi aku iya, selalu ngerasa kayak ya udah bukan rezekiku. Teman-teman kalau legowo sih sebenarnya nggak sakit sih. Yang sakit tuh kalau nggak ikhlas sih. Itu yang bikin kita iya. itu wah ini kayak gini gitu. Padahal sebenarnya udah cuan gitu loh. Itu mas. Benar, benar. Oke, jadi rules atau yang disebut sebagai rules tadi oleh Bro Bosen itu sama aja kayak trading plan ya. Makanya kalau saya di grup support Telegram Cuan Troopers, saya selalu kasih Cuan Troopers trading plan. Itu hanya sebagai bantuan, sebagai peta Cuan Troopers. Nah, tapi kembali rules itu bisa dibikin oleh masing-masing orang beda-beda. Dan kita juga kalau misalnya nih kita udah take profit, kita udah profit 5%, tapi sahamnya arah hari itu, anggap aja belum rezeki, karena memang kita nggak bisa selalu take profit di titik yang paling tinggi, atau take profit atau cut loss di titik yang paling pas. Itu tuh tidak ada ya trading sesempurna itu. Dan justru itu, jadi rules itu menjadi salah satu yang paling penting nih menurut Bro Booster. Oke, udah bentar lagi udah mau jam 8 ya, nggak terasa
obrolan kita ini seru banget. Kalau boleh nih, satu pertanyaan lagi untuk Bro Boston. Ya, ya. Kira-kira sektor apa aja atau saham-saham secara spesifik boleh atau secara sektoral boleh yang menjadi lirikan oleh Bro Boston nih? Boleh, silakan Bro. Oke, jadi kalau sekarang ini memang banyak banget ketidakpastian di bulan Maret ya, teman-teman. Mungkin coba lebih banyak ngegali yang namanya sektor apa namanya isu global ya, karena itu ngaruh banget. Jadi apalagi perang ini sebelumnya kan pasti kita nggak pernah ya perang ya. Itu kan terakhir perang dunia 2 ya, jadi kan kita belum lahir. Betul. Sehingga ini tuh menjadi hal yang baru. Ya siapapun pasti baru sih ngadapin yang namanya isu perang. Kalau misalkan COVID lagi kita udah tahu ya, ya kita harus sektor apa karena udah pernah kejadian. Tapi kalau misalkan sekarang kita nggak tahu deh, ini mau kayak mana, ini kepastiannya seperti apa. Sehingga kalau aku sendiri sekarang ya, sekarang ini karena isu global itu sendiri sangat berpengaruh dan yang ngegerakin ISG adalah asing, jadi aku sekarang fokusnya ke asing dulu nih. Ya kenapa? Karena kan asing itu nggak bohong ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa kayak asing itu atau foreign itu mereka tuh selalu satu langkah di depan kita ya. Jadi mereka selalu lebih tahu daripada kita duluan gitu. Jadi kalau misalkan fear di mana-mana berita gitu ya, ini mau ada itu kayak takut semua orang. Tapi kalau kita lihat asingnya kok beli terus gitu ya, nyerok terus ya aku pasti ikutin. Tapi kalau asingnya jualan dengan ada fear itu berarti confirm, berarti memang nggak bagus gitu. So far sih aku kayak gitu, karena kalau teman-teman tarik lagi ya satu minggu ini atau mungkin 1 bulan ini, itu flow asing tuh kencang banget, benar-benar kencang banget. Itu ISG sampai 7.000 ya sempat kemarin itu. Karena kencang banget, karena kan mereka itu yang menguasai semua blue chip kita ya, 10 besar blue chip kita itu mereka yang pegang semua paling banyak. Kayak gitu, jadi aku ikut asing. Dan untuk main gorengan ya mungkin ada, cuman aku nggak terlalu ke sana ya, karena menurutku inflow-nya lebih enak di asing. Dan sektor-sektor yang mungkin lebih pasti itu teman-teman lihat aja saham-saham apa yang infonya masuk. Tapi so far sekarang ini karena juga biasanya di bulan Maret ya, April itu lagi musim bagi dividen, sehingga biasanya tuh asing beli saham-saham yang bagi kemungkinan besar bagi dividen gede ya. Itu teman-teman cari aja. So far sih aku lihat ke banking masih banyak. Sektor banking itu infonya kenceng banget ya. Kayak setiap hari itu di atas 500 miliar terus. Banking yang ini ya, yang big four ya, itu kenceng banget kayak gitu. Dan kalau di sektor-sektor komoditas, karena perang itu bergantung sama akan imbasnya komoditas, karena masih nggak pasti ini mau kayak gimana, kita nggak tahu di sana udah berhenti perang apa masih terus perang. Jadi itu mainnya pendek aja. Kalau aku saranin sih nggak usah nginepin barang deh. Jadi kalau misalkan hari itu rame ya ikut aja nimbrung scalping. Nggak usah sampai nginep, karena malam itu bisa aja keluar berita komoditasnya turunnya dalam gitu. Itu yang serem. Iya, benar. Ya. Maksudnya kayak orang-orang masih nggak pasti ya dengan itu. Ya. Kayak gitu. Dan sekarang aku juga to be honest, sekarang udah belum swing ya. Jadi kayak nggak enak marketnya. Jadi mendingan nggak sama sekali gitu. Oke, super duper insightful ya cuan topers ya. TikTok kita malam ini tadi dibocorin juga mengenai banking, di mana pantau terus pergerakan asing, juga ekonomi global, di mana kita juga bisa memantau harga komoditas. Dan di zaman kita digital sekarang ini makin gampang ya cuan topers, mau dapetin berita, mau dapetin harga komoditas, semuanya udah ada letaknya di satu aplikasi, dan banyak platform-platform juga yang sudah mendukung. Oke.